Salam sehat adik-adik pelajar dan teman-teman pecinta fisika. Kembali kita bertemu untuk pembahasan soal-soal di channel YouTube saya John Freddy Tondang. Terkhusus untuk adik-adik kelas 11 SMA, ini masih kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya tentang momen gaya. Kali ini soal saya ambil dari www.genius.net, itu merupakan soal UN tahun 2016. Baik, langsung saja kita mulai soal yang nomor 9. Batang yang panjangnya 6 meter dan massanya diabaikan bekerja 3 buah gaya seperti gambar. Besar momen gaya pada batang saat berotasi pada pusat massanya di titik O. Baik, jadi acuan kita, anggaplah titik O itu ditekan sekuat mungkin sehingga tidak bisa bergeser. Nah, seperti konsep dasar yang sudah ada pada video sebelumnya, mari kita cek gaya yang menghasilkan momen. Ingat adik-adik, gaya yang menghasilkan momen hanyalah gaya yang tegak lurus terhadap poros. Mari kita cek F1. Jika F1 kita tarik dengan catatan poros ditekan, maka akan menghasilkan rotasi searah jarum jam. Berarti sesuai dengan konsep memudahkan kita anggap momennya positif. Lalu jarak tegak lurus dari F1 ke poros adalah 1 ditambah 2. Berarti bisa saya tuliskan R1 sama dengan 3 meter. Baik, sekarang F2. Jika F2 kita tarik seperti arah panah pada gambar, maka akan memutar poros berlawanan jarum jam. Berarti sesuai dengan pada video pertama, kita gunakan dia bertanda negatif. Lalu jarak tegak lurus titik tangkap F2 terhadap poros adalah 2 meter. Atau saya buatkan R2 sama dengan 2 meter. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan F3? Karena di sana ada sudut 30 derajat, maka kita akan uraikan salah satu penguraiannya nanti ke atas dan satu ke kiri. Baik, F3 sudut berarti yang ke kiri adalah F3 kosinus 30 derajat, sedangkan yang ke atas adalah F3 sinus 30 derajat. Baik adik-adik sekalian, seperti syarat dasar bahwa gaya yang bekerja harus tegak lurus terhadap poros, berarti F3 cos 30 tidak menghasilkan momen. Bisa ya? Maka yang tegak lurus adalah F3 sin. Lalu jika panah F3 sin kita tarik, maka dia akan berotasi berlawanan jarum jam. Bisa ya? Berarti kita beri tanda negatif. Kemudian jarak F3 sin siku dengan poros di O adalah 3 meter. Atau saya tuliskan R3 sama dengan 3 meter. Baik adik-adik, seluruh gaya sudah kita bahas, maka sekarang tinggal berhitung. Maka sigma momen gaya yang bekerja pada poros O adalah dari F1, dari F2, dari F3. Karena gayanya hanya 3. Langsung saja adik-adik, berarti ini nanti F1 kali R1 ditambah F2 dikali R2 ditambah. Nah, untuk F3 tadi kita sudah mengamati yang bekerja adalah
F3 sin. Maka langsung saja kita pakai yang F3 sinus 30 derajat kali R3. Baik, kita lanjutkan datanya. F1 pembahasan kita tadi bertanda positif. Berarti positif F, nilainya F ya. Positif F kali R1 kita 3 meter tambah F2 kita tadi saat kita kaji bertanda negatif karena berlawanan jarum jam. Berarti nilainya negatif 2F. Bisa ya? Negatif 2F. Sedangkan R2 kita 2 meter tambah F3 kita setelah dikaji tadi juga negatif. Berlawanan jarum jam. Berarti nilainya minus 2F ya. Minus F3-nya 2F. Lalu sinus 30 itu setengah kali R3 kita 3 meter. Baik adik-adik, ini bisa kita coret ya. Maka hasil yang kita peroleh sama dengan 3F ini minus 4F terus minus 3F. So, sigma tau di poros O adalah minus 4F. Atau bisa kita tuliskan momen pada poros O adalah 4F. Option kita yang bagian C. Nah, kembali jika dibutuhkan arti minus berarti arah rotasinya berlawanan dengan jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Oke, bisa adik-adik? Saya harap ini semakin membantu Anda memahami konsep resultan momen gaya. Sekian soal kita kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.